Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Trisna Taufik Hidayat Darmawan Syah ME selaku dosen pengampu mata kuliah Asuransi Umum Syariah. Di sini saya Anida Nurfajahra akan menjelaskan terkait materi tentang asuransi umum syariah yang dijelaskan pada buku yang dikembangkan oleh saudara Muhammad Iqbal yang berjudul Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba. Oke teman-teman, di sini pada bab pertama pengantar asuransi syariah dan atau takaful. Nah, di dalam bukunya Muhammad Iqbal ini dijelaskan bahwasanya dalam kaitan dengan muamalah, sebenarnya syariah Islam ini tuh cukup permisif, yang dimana mudah dipahami dalam bahasa yang sederhana. Dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang dalam Al-Quran atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni sebagaimana orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilahnya itu al-risk. Nah, yang kurang lebih dapat diuraikan dalam semua jaminan atau yang dibolehkan, terkecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik yang terdapat pada daftar pengecualian. Nah, dalam Islam, daftar hal-hal yang dilarang dalam terlalu panjang bila dibandingkan dalam hal-hal yang diperbolehkan memang sangat luas cakupannya. Dengan itu, ada beberapa hal, ada 3 hal yang mencakupnya. Biasanya di dalam buku ini tuh dalam praktik bisnis asuransi konvensional itu biasanya dianggap biasa ya kalau misalkan hal tersebut. Sedangkan kalau misalkan di asuransi syariah ini, beliau mengungkapkan ini adalah hal yang kurang biasa. Dan ternyata ada apa saja yang dilarang? Gharar, maisir, dan riba. Nah, dalam asuransi konvensional itu tuh terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah seperti riswah, suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Nah, terus larangan ini pun itu termasuk ke dalam praktik yang kalau misalkan di dalam buku ini tuh di luar hal-hal tadi itu merupakan jenis praktik terbaik dalam berbisnis asuransi yang diperbolehkan. Oke, tentunya saja ini bisa dapat kita simpulkan nih ya, kalau misalkan di dalam asuransi syariah ini nggak boleh mencakup 3 hal tersebut yang tadi itu gharar, maisir, riba gitu. Itu nggak boleh. Kalau misalkan di luar itu tuh boleh, asalkan kita tuh istilahnya apa ya, tidak menekan suatu umat gitu, suatu manusia gitu kan. Dalam istilah Islam itu harus lebih ke manusiawi. Nah, selanjutnya itu, kalau misalkan kalian tahu di dalam buku ini tuh, negara-negara mayoritas penduduk yang muslim itu yang minoritas muslim, antaranya ada Inggris, Amerika, Jerman, dan negara-negara barat lainnya. Nah, mereka tuh menggunakan biasanya sistem asuransi konvensional, bukan asuransi syariah. Karena ya mereka tuh minoritasnya apa sih, penduduk muslim itu minoritas, jadi lebih ke
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya kalau misalkan dalam perkonvensionalan. Nah, di dalam buku ini tuh menjelaskan bahwasannya asuransi syariah itu tuh kurang dari 0,1% dari total premi asuransi global. Nah, berpotensi berkembang pesat terlihat dari seperempat negara-negara di dunia adalah negara-negara berpenduduk muslim. Ya juga sih ya. Jadi berpenduduk rata-rata itu mayoritas penduduk muslim, terkecuali tadi itu negara yang minoritas. Nah, faktanya adalah sampai sekarang sebagian besar muslim di negara-negara tersebut masih cenderung membeli asuransi konvensional. Ya, itu sangat betul dikarenakan mereka tuh secara pengiklanan amat sangat bagus. Nah, kita nih sebagai asuransi syariah harusnya bisa lebih berkembang jauh lebih baik lagi dong untuk bisa menarik perhatian masyarakat untuk mengikuti asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional. Bukan untuk menjelekkan, akan tetapi sebagaimana kita bisa nih menarik perhatian mereka untuk bisa membeli produk asuransi syariah ini dikarenakan mereka kan penduduknya mayoritas muslim dong, yang dimana sistem untuk riba itu kan diharamkan kan ya. Nah, setelah itu nih negara Islam di bawah aturan darurat yang mengizinkan umat Islam membeli produk asuransi konvensional sampai pada waktu produk asuransi syariah sudah tersedia secara layak bagi umat muslim. Nah, boleh umat Islam membeli asuransi konvensional apabila keadaan mendesak atau darurat. Tapi selagi bisa untuk sebelumnya investasikan melalui asuransi syariah, ya why not gitu kan. Lalu selanjutnya nih, jika produk asuransi syariah sudah tersedia bagi umat muslim, maka alasan darurat tidak lagi dapat dipakai dan akhirnya umat muslim akan diharuskan untuk membeli asuransi syariah daripada produk asuransi konvensional. Nah, di sini saya sebagai pemateri atau untuk menjelaskan nih, tadi itu ya negara kan mayoritas dunia penduduknya itu rata-rata muslim. Akan tetapi ada negara-negara bagian sana yang negara minoritas gitu kan. Nah, di Islam ini itu kalau mau beli barang sesuatu tuh kita harus tahu nih bibit, bebet, bobotnya biar kita tahu nih bahwasannya kalau larangan-larangan yang tadi itu yang maisir, goror, dan riba itu dilarang untuk agama kita gitu, agama Islam. Nah, jadi kalian tuh harus memahami dulu nih produk-produk yang harus dibeli nantinya. Kalian kalau misalnya beli produk itu mungkin sudah mendengar hal-hal yang kurang mengenakan. Nah, coba kalian telusuri lagi lebih dalam terkait produk-produk tersebut, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada pengertian asuransi syariah yang membedakan dengan asuransi konvensional. Nah, asuransi syariah itu suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah. Di antaranya itu tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Nah, peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan dalam Al-Quran, dalam firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan as-sunnah, teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, konsep asuransi syariah tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan risiko konvensional yang dilakukan secara mutual, seperti mutual insurance dan protection and indemnity club. PNI Club gitu guys. Nah, perbedaan ya teman-teman, perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional itu nih, yang pertama itu ada resiko yang dikelola
dan ditanggung. Terus dana asuransi syariah yang dikelola. Terus perbedaan lebih jauh adalah ada juga perbedaan lebih jauh, di antaranya itu adalah operator. Pada asuransi konvensional, istilah yang digunakan penanggung. Nah, dengan peserta pada asuransi konvensional, istilah yang digunakan atau tertanggung. Nah, intinya mah gini, yang lebih jauh perbedaannya itu ketika pengelolaan resikonya ya di dalam asuransi dan asuransi syariah dan konvensional. Dan dalam pengelolaan dan penanggung resiko asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya goror. Ya betul. Dengan tadi tuh yang jenis gak boleh asuransi syariah itu gak boleh ada goror, maisir, judi. Nah itu tuh gak boleh gitu loh guys. Nah di sini tuh pengertian. Nah ini yang membedakan antara konvensional dan syariah itu yaitu gak boleh ada goror, maisir, dan judi. Dalam pengelolaan dan penanggung resiko asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya goror. Betul. Selanjutnya yaitu upaya menghindari goror. Pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibahas secara jelas. Betul. Karena goror itu tuh kejelasan, ketidakjelasan kan, goror artinya ketidakjelasan kan, dan dimana selaku penanggung nih, selaku pengelola, kita tuh harus kasih polis yang benar-benar jelas gitu loh teman-teman. Gak boleh semerta-merta kita seolah-olah untuk menipu. Nah, dalam upaya sini ada di dalam buku ini tuh menjelaskan upaya untuk menghindari goror, yaitu kontrak asuransi syariah harus dibuat secara jelas, sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Betul. Keterbukaan itulah yang menjadikan kita tuh tidak seolah-olah menipu kepada tertanggung gitu loh teman-teman. Nah, keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak atau liputan cover dan lain-lain. Nah, ini dalam buku ini ya, dalam buku yang diterbitkan oleh Muhammad Iqbal. Nah, tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas. Betul. Karena kita tuh menjauhi larangan-larangan yang bersifatnya membohongi gitu kan. Dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri, di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenalkan adanya jual beli, ketidakpastian atau goror antara satu pihak dengan pihak lainnya. Iya, jangan seolah-olah kalian itu menjadikan asuransi ini itu untuk berlomba-lomba membohongi klien. Itu sangat tidak diboleh, itu sangat merugikan manusia gitu loh. Kita tuh berbicara dengan moral aja sih gitu kan, berbicara dengan etika aja gitu. Kalau misalkan kita memberikan ketidakpastian, sama aja kita membohongi, dan itu merupakan hal yang tidak manusiawi sih. Nah, selanjutnya ada maisir atau perjudian. Nah, timbul karena adanya goror, peserta tertanggung memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila pemindahan resiko atau pembagian resiko dalam asuransi syariah berisikan elemen-elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah. Ya betul teman-teman. Yang kedua itu maisir atau perjudian. Nggak diperbolehkan juga maisir, goror, sama judi itu nggak dibolehin ya, karena mereka itu sama-sama memiliki sifat yang sangat memiliki sifat yang nggak manusiawi atau yang tidak bermoral teman-teman. Nah, karena perjudian itu pastinya ada salah satu yang dirugikan, ya nggak sih kalau perjudian. Makanya kenapa dalam Islam tuh berdominasi dengan namanya moral hidup, etika. Ya karena kita harus saling bahu membahu ya, karena asuransi syariah itu ya emang tadinya cuma untuk tolong menolong gitu kan sistemnya.
Udah gitu kita berbicara tentang riba, yang dimana riba itu bunga. Nah, bunga ini tuh dilarang di bawah hukum syariah dan pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari riba dalam asuransi syariah, kontribusi para pesertanya dikelola dalam skema pembagian resiko atau risk sharing dan bukan sebagai premi seperti layaknya pada asuransi konvensional. Ya betul sekali teman-teman. Kita tuh sistemnya pembagian hasil, dimana kalau misalkan si tertanggung ini memiliki musibah ataupun mereka sedang down, ya kita juga tidak mendesak mereka untuk memberikan imbalan kepada mereka ke kita gitu. Kita juga ada spekulasinya masing-masing gitu loh teman-teman. Nah, di sini jelaskan kan tadi skema pembagian resiko. Kalau misalkan konvensional mah udah ditentukan bunga gitu kan, udah ditentukan sekian ya. Kalau misalkan apa syariah mah kita ya pembagian resiko. Kalau misalkan tertanggung mengalami musibah ya kita juga nggak semerta-merta untuk memotong ataupun minta imbalan lagi, enggak dong, nggak kayak gitu. Nah, dan bukan sebagai premi seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam ketentuan asuransi syariah diberlakukan tabaruk. Lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi para peserta itu harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah. Ya, itu tadi berbicara tentang polis. Pertama, ketika kita memberikan sebuah polis itu nggak boleh kita membohongi atau memberikan ketidakjelasan atau yang disebut dengan goror. Oke, dan selanjutnya itu tadi goror itu ketidakjelasan, gor maisir itu perjudian yang dimana kita ada salah satu seorang yang dirugikan, itu nggak boleh dalam asuransi syariah. Terus ke maisir dan riba tuh tadi bunga nggak boleh, karena ya kita tuh pembagian hasil, bukan kita semata-mata memotong ataupun meminta imbalan. Enggak, kita sudah ada ketentuannya masing-masing di setiap polis. Di sini dijelaskan dengan cara yang sama, Goror dan Maisir memberikan suatu tantangan kepada operator asuransi syariah dalam upayanya untuk memastikan tidak adanya kedua unsur tersebut dalam asuransi syariah. Nah, investasi dan manajemen dana bebas bunga juga menjadi ilmu spesialisasi yang memerlukan lebih dalam di luar jangkauan ini. Resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan resiko yang ketidakpastian itu sendiri, maka harus dieliminasi. Ya, betul sekali. Menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan ataupun syariat Islam. Namun, menjual atau menukar resiko atau memindahkan resiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual belilah yang tidak dibolehkan. Ya sama aja itu kita maling dong kalau misalkan kayak gitu. Seolah-olah mereka menyimpan dan kita menukar ini. Maksudnya apa gitu loh. Ya sama saja mencuri sembunyi tangan. Pihak lain menolong sesama dalam setiap situasi, termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan, sangat didukung dalam ajaran Islam. Ya betul, karena ya asuransi syariah itu intinya mah saling tolong menolong kan, prinsipnya mah begitu. Seperti yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran, saling tolong menolonglah dalam albir dan at-taqwa, atau dengan kebijakan, kebenaran, dan kesalehan. Tetapi janganlah saling menolong dalam dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Maka berbagai risiko dengan tujuan tolong menolong sangat dianjurkan. Nah, ini ada beberapa mekanismenya yang dimana resiko 1 dan resiko 2 tertanggung. Klaim dibayar oleh penanggung ke tertanggung dari penanggung. Ini kalian bisa kalau misalkan membeli bukunya Muhammad Iqbal,
ada di sini konsep berbagi risiko dalam asuransi syariah. Ada kok penanggung, terus dia kata tanggung risiko 1, risiko 2 tertanggung, terus kalian dibayar oleh penanggung ke tertanggung. Iya, karena kalau misalkan kita kan sudah sepakat nih terkait preminya ini dan lain sebagainya, ketika kita sudah menjadi anggota asuransi syariah ini, ya dikelolanya oleh peserta dan disimpan oleh ke penanggung gitu. Selanjutnya ini pembayaran klaim. Ini ada di mana operator takaful. Nih, di sini ada tuh di halaman 4 itu ada konsep berbagai risiko dalam asuransi syariah. Nah, di sini sekarang kita akan menjelaskan terkait perbedaannya asuransi konvensional. Tadi kan sudah membahas tentang asuransi syariah. Kalau misalkan asuransi syariah itu mendominasi dengan syariat-syariat Islam yang dimana melarang adanya goror, maisir, dan judi. Oke? Itu 3 kata kuncinya. Maisir, goror, dan judi dilarang keras dalam asuransi syariah. Itu membedakan dan juga pengelolaan resikonya. Oke? Dan dalam asuransi konvensional ini, asuransi adalah sebuah mekanisme, mereka menjelaskan ya, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Itu namanya asuransi. Nah, ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan seberapa besar dampaknya, dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam 1 tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang yakni pasti premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayarkan premi tetap dan sebagai gantinya perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis. Itu sih dalam asuransi konvensional tuh lebih ke mencari keuntung, lebih ke mencari tertanggung dan menjadikan mereka itu keuntungan gitu. Pertukaran kerugian tidak pasti dengan kerugian pasti seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian goror dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Iya, betul. Dikarenakan mereka tuh intinya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya aja gitu loh kan, dan dimana mencari peserta-peserta lebih banyak lagi. Itu sih intinya. Mau mereka menggunakan sistematika polisi yang tidak jelas pun mereka hajar aja gitu kan, dalam bahasa kasarnya. Dalam ruang lingkup Islam, maka dalam konsep asuransi syariah tidak ada perpindahan resiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Iya, kalau misalkan asuransi syariah mah tidak ada perpindahan resiko. Kalau misalkan di asuransi konvensional ada, dan resiko dibagi antara para peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai wakil atau agen. Ya, mereka itu seperti agen. Operator untuk membuat skema bekerja sudah menjadi bagian dari operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak. Fokus utama, nah di sini dijelaskan ya, di dalam bukunya terbitan Muhammad Iqbal ini katanya fokus utama buku ini berikutnya akan dibahas bagaimana resiko dalam kontrak yang tepat dan bukan dipindahkan resiko melalui kontrak jual beli, bagaimana sejumlah besar peserta saling berkontribusi dalam membantu sejumlah kecil orang-orang yang mengalami kemalangan. Bagaimana cara mengalami goror atau ketidakpastian dan tingkat populasi dari setiap peserta dapat diperhitungkan secara akurat untuk menjamin adanya keadilan dan kejujuran di antara para peserta. Konsep berbagai resiko dalam asuransi syariah menjadi tidak utuh tanpa keterlibatan asuransi syariah. Oleh karena itu, asuransi syariah juga akan dibahas secara rinci dalam buku ini. Oke, tadi pembedaannya itu sangat amat jelas ya kalau misalkan
asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kalau misalkan asuransi syariah itu ya itu tadi gak dibolehin adanya goror, maisir, dan perjudian. Sedangkan konvensional mah yang penting yang itu mereka tuh mendapatkan keuntungan sebaik-baiknya dalam asuransi konvensional. Nah intinya mah ya kalau misalkan asuransi syariah itu mah dimana akadnya itu tabaru yang bertujuan untuk saling tolong menolong, oke? Itu. Dan sedangkan asuransi konvensional itu adalah berbasis sistem jual beli, begitu teman-teman. Dan proteksinya itu syariah konsep pengelolaan sharing risk. Kalau misalkan syariah, kalau misalkan asuransi konvensional itu transfer risk, begitu teman-teman. Itu dalam bukunya Muhammad Iqbal dijelaskan seperti itu. Dan Muhammad Iqbal ini dalam bukunya Muhammad Iqbal ini tuh dicetak di Jakarta Gema Insani 2005. Berarti pada bab ini tuh dijelasin adanya pengantar asuransi syariah atau takaful dan juga pengertian asuransi syariah dan yang membedakannya dengan asuransi konvensional. Intinya tadi ya, di dalam syariat Islam itu nggak boleh adanya riba, gharar, maisir, dan judi. Dan itu juga ketentuan pada surat Al-Maidah ayat 2. Yang dimana tuh dijelaskan Al-Quran tersebut saling tolong menolong lah dalam albir dan at-taqwa atau kebijakan, kebenaran, dan kesalehan. Tetapi janganlah saling menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ya, dalam artian itu tuh gimana ya? Ibaratkan gini nih. Oke, kita tolong menolong, tapi dalam sistem dosa gitu. Maksudnya apa? Saling mendukung, tapi dosa. Jadi ketika teman mengikuti sebuah perjudian, nah bukankah kita untuk ngasih tahu untuk stop jangan ikut judi gitu, tapi malah ditolongin ikut membayarinnya gitu kan, itu hal yang nggak boleh kan gitu, dosa lagi. Intinya mah Islam itu berbicara tentang moral kemanusiaan gitu kan, dan ketakwaan yang sudah ditetapkan pada syariat keislaman teman-teman. Nih teman-teman, di sini juga nih katanya untuk memberikan perspektif yang luas pada penerapan konsep asuransi syariah yang potensial di masa yang akan datang terhadap manajemen risiko yang korporasi. Dalam buku ini itu dibahas beberapa praktik pada PNI Club, Oil Insurance Limited, RENA, Cathay, and LLOYDS. Oh iya, LLOYDS itu teman-teman kalau mau tahu, mereka adalah asuransi tertua di dunia yang ada di Jerman. Keempat contoh tersebut dipilih karena keunikan mereka dalam industri ini, sehingga asuransi syariah dapat dilihat sebagai komplement yang baik dalam praktik industri saat ini. Betul, kita tuh harus membanyak contoh ke asuransi lainnya gitu loh teman-teman. Gak cuman kita hanya stuck dengan sistematika yang seperti itu, tapi jauh dari kata-kata larangan yang ditetapkan, akan tetapi baru lagi gitu dalam upaya sistematikanya gitu loh. Nggak merubah aturan, tapi merubah pengelolaan juga sih, merubah untuk mencari perhatian simpatik masyarakat untuk mengikuti asuransi syariah tersebut gitu loh.